Assalamualaikum, balik lagi sama kita di Dagelan Kuliner. Apa kabar teman-teman semua? Semoga bahagia terus dan semoga terus di lapangan rezekinya. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Ini bagi teman-teman yang belum menonton video kita di Dagelan Kuliner. Kemarin kita lebih banyak membahas tentang fast food atau junk food ya. Iya. Junk food salah satunya itu terlalu banyak burger lah. Western. Terlalu banyak burger. Kali ini kita mencoba membahas Menu Indonesia banget ya. Indonesia banget. Apa sih Pak yang kita bahas? Kita mau ngebahas tentang saus-saus Padang. Banyak sih Pak makanan yang bisa dijadikan saus Padang. Ini salah satunya ada di wilayah Cipete ya Pak. Wilayah Cipete. Wilayah Cipete dekat-dekat rumah, kita nggak jauh-jauh carinya. Dan itu apa Pak? Kerang kiloan Cipete. Oke. Kebetulan nih Pak, yang punya nih adik kelas gua, junior gua dulu. Oh ya? Iya, di SMP. Oh di SMP. Di SMP sama waktu di kuliah. Oh gitu. Iya, kebetulan kuliah gua kan di UGM tuh. Tahu UGM, Pak? Universitas Gajah Mada. Bukan, Pak. Oh. Universitas Gunadarma Margonda. Kebetulan gua di sana. Iya kan? Nah, dia tuh dulu yang punya ini namanya kan Adif, dia adik kelas gua tuh. Oh iya. Dia tuh dulu sempat juga di waktu kuliah tuh jualan pisang hijau, Pak. Oh gitu. Pisang hijau. Oh, emang sebelumnya pemilik ini punya passion untuk berjualan. Berjualan, makanya dia 3 langkah lebih maju daripada kita, Pak. Oh iya. Kita mah hanya seperti ini saja ya. Generasi yang entah kemana gitu ya. Gak apa-apa, kita akan terus berjuang lewat jalur kita sendiri. Siap. Ya kan? Dulu yang di Cipete ini, Pak, tapi sekarang udah jadi Indomaret kan? Oh, dia kebetulan pindah. Oh, pindah. Sekarang pindah kan? Pindah di dekat Ayam Asik tuh tadi. Masih sebelahnya Komplek BRI ya, sebelum Komplek BRI atau Iya, sebelum Komplek BRI bener. Sebelumnya kan dia tempatnya di depannya Sido Muncul, Pak. Depan Sido Muncul, terus pindah ke sana. Oke, langsung aja kali ya, Pak. Oke, langsung langsung kita bongkar, kita obrak-abrik menu kali ini. Silakan. Dari aromanya nih, Pak. Aroma kali ini kayaknya sungguh menyengat. Luar biasa, Baunya, deh. aromanya nih bau rendang nih, Pak. Ini asal Padang. Oh, saus Padang, nggak salah berarti. Bukan rendang ya, saus Padang. Dan kerang Cipete ini, Pak, dia sudah buka di beberapa cabang dia. Oh, gitu. Ada di Cipete, salah satunya pusatnya ada di Cibubur sama di Cinere, Pak. Yang dekat Cinere itu yang dekat Danau Cinere itu. Oh iya. Di tengah danau. Bukan. Kan supaya gampang nyari kerangnya, Pak. Di sana nggak ada, Pak. Kerangnya fresh. Kerang kan di laut, bukan di danau. Ini sungguh menggoda sekali ini, Pak. Apa yang dipesan kali ini? Ini salah satu menu favorit juga. Oh. Dia itu saus Padang. Saus Saus Padang. Kebetulan tadi kita mesen yang mix 4 kerang dan 1 lobster. Tadi kita milih lobster bukan kepiting. Karena kata orang kalau kepiting itu kikir. Jadi kita milih lobster. Kayak Mr. Crab. Iya, kayak gitu. Jadi kita mesennya lobster. Dan saking ini ya, Pak, saking favoritnya nih saus Padang ini, dia sampai buat botolan loh, Pak. Oh ya? Sausnya doang? Sausnya doang. Sama satu lagi karamel pedas. Saking favoritnya ini bumbu ini sih. Ya kita nikmatin aja, Pak. Langsung kita santap nih. Ada lobster, ada kerang hijau, kerang darah, sama kerang bambu. Oh gitu. Ini ada satu, Pak, yang jenis kerang yang gua nggak pernah tahu. Apa, Pak? Nih. Bukan, Pak. Ini jagung. Bukan kerang, Pak. Ini kan variasi. Variasi. Terus ada lagi, Pak. Zoom, Pak. Apa? Kosong. Oh iya. Ini udah lepas, Pak. Tapi Ini bisa digunakan sebagai sendok, Pak. tapi kerang bambu ini salah satu favorit gua, Pak. Oh ya. Karena dagingnya enak kayak ati ampela gitu loh. Oh ya. Kerenyal kriwil penyes-kenyes lah. Ini dulu, Pak, sausnya ditabur dulu. Kita tabur dulu nih sausnya nih. Dan saus Padang ini juga banyak, Pak, jenisnya, Pak. Kadang ada juga yang dipakein apa namanya itu? Buah nanas. Oh ya. Ya kan, buah nanas. Coba dia cenderung lebih ke asam manis, Pak. Cenderung lebih ke asam manis, Pak. Lebih cenderung ke asam manis sebenarnya. Ini juga rasanya asam manis sih, Pak. Ya, tapi cuman nggak pakai nanas aja dia. Kita makan aja langsung. Makan aja langsung ya. Kita belah nih. Ini kerang apa nih? Kerang hijau. Kerangnya besar. Oh, dia juga ini, Pak, apa namanya, sausnya juga pakai apa namanya? Bawang Bombay. Cuman kalau ini pedesnya, Pak. Ya, sesuai namanya, Pak. Saus Padang identiknya kan pedes. Asam manis, pedes. Asam manis pedes ya. Lalu coba apa tuh, Pak? Kerang hijau. Kerang hijau ya. Gua coba. Tapi rasa pedesnya terlalu dominan sini. Rasa pedesnya terlalu dominan. Mana sih nih kerang bambu favorit gue nih? Kok nggak ada? Hilang apa nih? Apa isinya kosongan semua ini? Zoom. Mana nih kerang bambunya?
Oh ini dia nih, kerang bambu bentuknya panjang-panjang dan kerang ini kaya akan protein. Jadi di situ ada berapa jenis kerang, Pak? Di sana tuh ada 5 jenis kerang, bambu, kerang hijau, kerang darah, kerang batik sama kerang tahu. Dan kalau ini sih kalau kerang hijau sih udah banyak sih ya. Banyak kalau kerang hijau. Cuman ini gue penasaran sama kerang tahu nih. Kerang tahu nggak ada, Pak. Itu kerang batik. Oh, ini kerang batik. Kerang batik. Kerang tahunya lagi kosong. Lagi kosong. Gimana, Pak, kerang batiknya, Pak? Kerang batiknya enak. Rasanya apa kerang? Bambunya gue lagi nyari, bambunya kagak ada. Kerang bambunya. Ini nih kerang bambunya nih. Ini kerang bambunya. Ini yang lu masih dari lu. Nih, enak, Pak, kerang bambunya, Pak. Yang paling susah dimakan tuh kerang darah sebenarnya, Pak. Dia rapat mulu. Rapat mulu kalau kerang darah itu. Nih, kerang darah. Kalau teman-teman belum tahu ya. Tapi ada beberapa orang juga, Pak. Dia sangat berhati-hati dalam makan kerang. Kenapa? Karena kalau kerang itu kan katanya itu mengandung merkuri yang cukup banyak. Kalau ini kita nggak dibersihin nih, bagian yang hitam-hitam ini, nah itu banyak merkurinya. Akan berbahaya. Tapi kan selama itu tidak dimakan secara berlebihan, secara cukup sih nggak masalah. Yang nggak boleh kan ketika kita makan tuh berlebihan. Dalam agama pun juga kan nggak boleh. Ladanya kerasa banget. Ladanya. Pedes-pedes ladanya. Ini kita makan aja, Pak. Sama bawang putihnya sih, Pak. Bawang putih, bawang bombaynya juga terasa banget ini. Ini lobsternya nih. Gue nggak tahu, gue belum pernah makan lobster ya, Pak. Kenapa? Sama kayak udang, Pak. Bingung gue makannya. Nih, daging lobsternya nih. Dicampur dengan saus padang yang mantap sekali ini. Mantap. Mantap, Pak. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap sedap. Dagingnya empuk banget. Sama bumbunya ini nyerap dia sama si sausnya ini. Jadi menambah nikmat makannya ini. Jadi proses sebelumnya itu tadi kerangnya digoreng dulu kan? Oh iya, benar-benar. Jadi asik sih ngeliat proses pembuatannya sih. Yang si kokinya itu kerangnya diaur-aurin, Pak. Dia angkat-angkat, tes. Ya kan, pengen gua caplok aja tuh kerangnya tuh. Ya dia digoreng nggak berapa lama sih ya. Nggak berapa lama digoreng, habis itu baru siram sama sedikit saus ya. Baru ditambah lagi dengan saus padangnya ini. Tingkat kematangannya pas. Banyak kan orang yang nggak mau makan kerang kan gara-gara amis ya, Pak. Tapi ini nggak terlalu amis. Nggak terlalu amis. Seperti sih udah direbus dulu, Pak. Oh iya? Ya, salah satu menghilangkan bau amis itu kan salah satunya direbus dulu. Direbus baru digoreng beberapa menit, baru dimasukin saus padang atau selera kalian lah. Ngomongin ini, Pak, gue sampai lupa. Gue punya teman, Pak, orang Jepang, Pak. Oh ya? Cewek. Dia tinggal di Osaka. Namanya Mana Onishi namanya. Mana? Namanya Mana, dia asli Osaka. Waktu itu gue kenalan sama si cewek ini. Kenalan di mana lu? Di Komodo, Pulau Komodo waktu itu, Pak. Gue kenalan sama dia di Pulau Komodo. Nah, pada saat dia kebetulan mahasiswa Jepang lagi bertukar pelajar di Bandung. Dia ngambil sastra Indonesia di Jepang. Tapi kalau ngomongin Jepang gue curiga, Pak. Kagak lah, ini persahabatan kita antar budaya. Kebetulan dia tuh waktu itu berkunjung ke Jakarta. Ya kan, berkunjung ke Jakarta. Gue ajak tuh dia keliling makan makanan khas Indonesia. Nah, salah satunya nih gue ajak waktu itu makan kerang kiloan ini. Terus komennya dia apa? Komennya dia tuh enak, dia bilang enak, dan gue bingung ya sama cara makan mereka itu. Dia waktu itu kan gue pesen porsi yang ada kepitingnya, dan itu bener-bener detail, Pak, makannya, Pak. Ini sampai yang begini ininya nih, yang kaki-kaki yang kecil kepiting itu bener-bener dicabut sama dia, dipisahin satu-satu. Oh ya? Dipisahin satu-satu, dagingnya diambil, terus dijadiin kayak tumpukan beras gitu, dimakan sama dia. Gitu. Iya, edan gue bilang. Berarti nggak barbar kayak kita. Kalau kita terlalu barbar ya. Biasanya sih gue kalau makan di kerang kiloan sih biasanya ini, Pak, saus pedas gue. Gue suka dengan saus pedasnya. Saus pedas itu juga ajib banget karena gue kan doyan pedas. Ini kerang batiknya juga enak sih. Kerang batiknya nih empuk. Kalau ini sih sebenarnya nggak diragukan lagi ya, karena dia kan udah bergerak udah lama juga kan. Sebelumnya ini dulu, Pak, sebelum kerang ini aktif, kan ayam dulu, ayam blekok dulu, baru kerang. Iya, sebelumnya ada ayam blekok masih ada, tapi blekok masih ada.
Terus dia bergerak di bidang perkerangan internasional. Dan kebetulan gue juga kenal sama pemiliknya kan. Teman sepermainan lah waktu kecil. Dan dia juga adik kelas gue juga waktu di SMP. Dan di kuliah juga dia adik kelas gue. Memang perlu diakuin bahwa si Adif ini memang benar-benar ulet Pak kalau soal bisnisnya. Bisnis turun-temurun atau dia yang gerakin sendiri? Kalau kerang bisnis ya sama keluarganya juga. Tapi kan dia melihat peluang Pak. Pada saat itu kan kerang kan juga belum banyak. Dulu kalau suruh makan kerang atau yang berbau-bau laut, itu pasti harus ke Muara Angke dulu Pak. Kenapa Bang? Jadi di sana murah katanya. Terus, Ya memang murah di sana. terus barangnya Masih fresh. masih fresh. Masih fresh. Tapi ini juga fresh kok Pak. Dagingnya seger. Harusnya enak. Sausnya enak dia. Tapi lu suka saus yang dicampur nanas apa yang begini Pak? Lebih enak kalau ada nanasnya sebenarnya. Lebih segar. Terus rasa ladanya itu kerasa banget ladanya. Lada apa jahe? Jahenya malah nggak pernah nemu. Ya biasanya saus Padang itu kan selain ada lada juga ada sedikit campuran jahe juga Pak. Biasanya ada lada, ada tomat, ada bawang putih udah pasti. Terus ada bawang bombay. Sama saus cabenya supaya ada rasa pedes-pedes. Iya. Tapi lebih nikmat lagi dicampur cabai-cabean Pak. Bisa jadi. Cabai-cabean kecil menggigit lagi dia. Jadi kalau kita kayak gini ngelawan dia. Cabean. Nah, ini percis nih, kayak orang Jepang makannya. Kayak temen gue tuh, dikumpulin dagingnya, ya kan sampai tulang-tulangnya dipisah-pisahin. Nggak langsung dimakan dia, Pak. Dia dipisahin dulu, dikumpulin satu jadi banyak kayak nasi baru dimakan sama dia. Mungkin kalau mana di Osaka nonton video ini, komen-komen ya. Ntar kalau mampir lagi ke Jakarta, saya traktir lagi. Makan sama kita ya. Iya, makan sama kita, review bareng kita ya. Kalau kamu ke Jakarta lagi. Mungkin udah lulus kali ya sekarang, jadi sastra Indonesia. Aku juga tanya kenapa tertarik dengan sastra Indonesia waktu itu. Katanya keluarganya dia juga ada yang menikah dengan orang Indonesia. Dan dia jadi tertarik sih. Budaya Indonesia gitu. Tentang budaya Indonesia. Dia punya temen orang luar tuh asik juga, Pak. Bisa bertukar budaya, bahasa gitu kan. Untung karena sejak lama gua sering nonton film Jepang, jadi gua sedikit-sedikit ngerti, bisa lah. Pas banget kan dulu di sekolah kita kan ada sastra Jepang. Ada, aku juga ada. Lu ada kan? Iya. Bisa ngomong kimochi. Oh, kimochi kan nyaman sekali artinya, nyaman sekali. Oh iya. Oh, lu tahu ya? Tahu. Jadi kalau ike kimochi, Perasaannya nyaman sekali. Iya. Tadi kita beli dengan harga 140 dengan 4 kerang dan 1 lobster atau 1 kepiting. Tapi kita milih lobster tadi daripada kepiting. 140 menurut lu gimana? 140 termasuk kita rekomendasikan bukan karena ini punya tetangga kita di kawasan Elit Cipete, bukan, tapi karena memang ini enak dan juga kerang kiloan Cipete juga udah banyak diliput Pak, banyak diliput di media. Harga 150, 40 Pak, 140 dengan 4 jenis kerang dan 1 lobster. 1 lobster. Rekomendasi banget. Bumbunya juga rekomendasi banget. Sampai dibuat kemasan. Berarti kan sudah banyak orangnya juga yang menyukai bumbu ini. Oh iya, gue baru ingat. Kerang Kelon juga lagi memperluas ini Pak. Memperluas cabang makanannya ke kambing guling. Oh iya? Iya, yang di Fatmawati. Mainan kambing juga, kambing guling. Mungkin berikutnya kali. Adif ini merasa teman saya, kiriminlah kambing gulingnya. Tadi gulingin Pak. Guling-guling lu. Nih gue kirimin kambing guling. Benar guling. Gue penasaran juga sih sama kambing gulingnya dia tuh yang di Fatmawati itu. Apakah benar rasa kambing? Gue penasaran sih. Kayaknya tuh enak banget. Next time lah kita coba kambing gulingnya dia. Jangan lupa like, share kalau kalian suka. Dan kalau teman-teman punya rekomendasi makanan yang enak, bisa komen-komen di bawah seperti video sebelumnya. Kalau jauh saya nggak akan datang, bisa langsung via Gojek. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.